Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Beberapa waktu belakangan ya, negara kita Indonesia tengah ada masalah dengan perminyakan atau bahan bakar minyak. Konon katanya salah satu dari petinggi BUMN yang bernama Pertamina itu mengoplos BBM dengan jenis tertentu sehingga merugikan masyarakat dan kerugiannya ditaksir mencapai triliunan atau bahkan di angka kuadriliun. Ya, tentu ini kita sangat menyayangkan ya, dan di video sebelumnya kita sudah pernah membahas ya beberapa hal yang terkait dengan ini. Tetapi tahukah Anda bahwa dulu ternyata Indonesia itu sebelum kejadian seperti ini ya, ternyata Indonesia pernah menjadi anggota OPEC. Apa itu OPEC? OPEC merupakan sebuah gabungan dari beberapa negara yang mengekspor minyak ya. Dan Indonesia salah satunya. Ternyata Indonesia pernah bergabung di OPEC sekitar tahun 1962. Jadi waktu itu Indonesia masih sangat perkasa ya, di era kepemimpinan Pak Karno. Bisa dibayangkan Indonesia zaman dulu mungkin bisa dikatakan waktu itu Malaysia belum ada apa-apanya, Singapura apalagi. Tapi Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bergabung dengan OPEC di tahun 1962. Nah, OPEC kepanjangan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries. Jadi beberapa negara pada waktu itu bergabung sebagai negara dengan pengekspor minyak, baik itu minyak mentah ataupun minyak yang sudah jadi, ke berbagai macam negara lain, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah negara Indonesia yang pada waktu itu sangat perkasa. Nah, OPEC itu dibentuk tanggal 10 sampai 14 September tahun 1960 di Baghdad, Irak. Kemudian OPEC dibentuk oleh Iran, kemudian ada Irak, Saudi Arabia, dan Venezuela. Karena rata-rata di negara yang disebutkan tadi, entah itu di Venezuela, Saudi, kemudian Irak dan Iran, merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar ya. Dan tentu Indonesia pada waktu itu adalah salah satu anggotanya yang dari Asia Tenggara ya. Pada waktu itu tentu sangat perkasa. Bisa dibayangkan bagaimana Indonesia pada tahun 60-an bisa menjadi anggota OPEC. Tetapi sangat disayangkan tentunya ketika waktu demi waktu Indonesia ternyata tidak mampu untuk mempertahankan ekspor minyaknya kepada negara-negara yang ada di dunia, bahkan di sekelas Asia Tenggara. Akhirnya Indonesia keluar dari OPEC ya tahun 2008. Kemudian 2016 Indonesia itu sempat membekukan keanggotaannya di OPEC. Hingga akhirnya ya Indonesia memutuskan untuk keluar. Kenapa? Karena Indonesia tidak mampu mempertahankan tingkat atau jumlah ekspornya ke negara-negara yang lain. Ya jadinya Indonesia bukan anggota OPEC lagi sekarang. Nah, sebetulnya apa tujuan dari dibentuknya OPEC? Ya tentu tujuan pertamanya adalah untuk mengendalikan agar harga minyak itu tidak jatuh ya. Ketika harga minyak naik ya mereka tentunya sangat banyak keuntungannya, terutama negara-negara seperti Timur Tengah. Ada Irak, ada Iran, ada Saudi, ada Kuwait, dan lain sebagainya, termasuk juga Venezuela yang dari benua Amerika. Karena di Venezuela cadangan minyaknya juga sangat besar. Jadi tujuan utamanya itu. Dan tujuan berikutnya kenapa dibentuk OPEC ya, karena ketika minyak itu turun harganya, karena kan harga minyak itu bisa naik bisa turun ya. Ketika harga minyak turun ya itu tidak diturunkan secara drastis oleh perusahaan multinasional seperti perusahaan-perusahaan besar. Itulah tujuan-tujuan yang melatar belakangi terbentuknya OPEC. Kemudian secara spesifik harga minyak juga lebih stabil, makanya dibentuklah OPEC yang diprakarsai oleh 4 negara tersebut. Ada Venezuela, ada Saudi Arabia, ada Irak, dan juga Iran. Tapi pada akhirnya Indonesia keluar di tahun 2008, dan di 2016 ya Indonesia membekukan keikutsertaannya atau keanggotaannya di OPEC. Hingga akhirnya sekarang ya keluar Indonesia itu. Kenapa? Ya lagi-lagi ya karena tidak bisa mempertahankan jumlah ekspor minyaknya ke negara-negara yang lain.
Bahkan Indonesia saat ini pun kecenderungan minyaknya itu mereka ya orang-orang Indonesia itu rata-rata per hari gitu ya, itu konsumsi bahan bakarnya sekitar 1,5 juta per barel setiap hari. Satu barel itu sekitar 159 liter. Dan rata-rata minyak di Indonesia, katakanlah Pertamina dan lain sebagainya, itu setiap harinya hanya bisa memproduksi 700 hingga 800 ribu liter per barel ya, 700 hingga 800 ribu liter barel setiap hari. Sedangkan konsumsi BBM kita sekitar 1,5 juta. Bayangkan. Jadi ketika ada anak SMA yang pakai knalpot bodong, kemudian mereka kebut-kebutan gas, dan ada motor-motor 2 tak gitu ya yang masih berkeliaran seliuran di jalan-jalan, itu menambah keruwetan pemerintah Indonesia dalam mengakomodasi kebutuhan migas atau minyak yang ada di Indonesia kita ini. Jadi ketika kita menggeber-geber, misalkan kita beli bensin gitu, bakar-bakar, itu juga sebetulnya secara tidak langsung ya kita memberatkan negara kita. Karena dulu negara kita itu menjadi anggota OPEC. Tidak semua negara bisa seperti itu. Dan keanggotaan Indonesia relatif lama, tahun 62 sampai 2008 itu relatif lama loh. Dan akhirnya Indonesia keluar karena nggak sanggup lagi untuk mensuplai minyak ke negara-negara lain. Ya bayangkan aja dulu mungkin Pertamina sangat perkasa ya. Dulu mungkin Petronas belum ada apa-apanya, tapi sekarang ya semuanya berubah, semuanya kebalik. Dan Indonesia ternyata mengkonsumsi BBM itu kan rata-rata boros. Ya karena memang kendaraan di Indonesia sangat banyak, terutama kendaraan roda 2. Di mana roda 2 itu waduh hampir di setiap daerah itu setiap satu orang itu punya satu atau mungkin 2. Mereka membelikan anaknya, mereka membelikan ponakannya, membelikan cucunya dan lain sebagainya. Dan itu menambah apa? Ya menambah keruwetan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan minyak di Indonesia yang sekiranya itu 1,5 juta per barel ya setiap harinya. Ya memang sih Indonesia itu pemasok utamanya ada di Nigeria dan juga di Arab Saudi. Jadi 2 negara itu adalah negara yang memang pemasok ya atau pengekspor ya. Jadi negara-negara seperti Timur Tengah, utamanya Saudi dan juga Nigeria di Afrika, itu memang negara yang sangat setia dengan Indonesia. Bayangkan kalau Arab Saudi misalkan dan Nigeria iseng gitu ya, udah nggak usah masuk lagi ke Indonesia, wah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ternyata ya kalau minyak mentah itu dari sana ya, dari Nigeria dan dari Arab Saudi. Tapi kalau bahan bakar minyaknya yang sudah jadi, yang sudah diolah, entah itu Pertalite, entah itu Pertamax atau Pertamax Turbo yang udah jadi, itu ternyata Indonesia masih mengimpor. Dari mana? Dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan juga Singapura. Jadi dulu mungkin Indonesia mengekspor ke sana, ke Singapura, ke Malaysia, tapi sekarang keadaan udah kebalik. Mereka yang memberikan minyak kepada kita, kita yang minta kepada mereka, gitu loh. Jadi kita bukan mengekspor tapi mengimpor. Yang mengekspor adalah Singapura dan Malaysia dalam bentuk bahan bakar minyak yang udah jadi. Entah itu aftur gitu ya kan, bahan bakar minyak tuh kan banyak ya. Kalau minyak mentah ya kan bisa diolah menjadi aftur atau petrol. Aftur itu kan untuk pesawat terbang. Aduh betapa mirisnya negeri kita kalau seperti itu. Apalagi ditambah sekarang malah Direktur Pertamina ya kedengarannya kurang bagus ya di telinga orang Indonesia, yang korupsinya sampai kuadriliun begitu, entah itu mengoplos BBM dan lain sebagainya. Jadi dengan kejadian ini Indonesia dulu sebetulnya negara perkasa loh ya, negara perkasa. Bayangkan Indonesia masuk negara OPEC itu, wah minyaknya banyak dulu.
Ya tapi seiring dengan berjalannya waktu ya, karena mungkin kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia tuh sudah tidak terbendung. Artinya surplus ya. Surplus itu kan kalau di ekonomi eh, dia itu jumlah dana yang masuk itu lebih besar daripada pengeluaran. Itu surplus. Nah, kalau surplus dikaitkan dengan kepemilikan sepeda motor, berarti kepemilikan sepeda motor dan kendaraan di Indonesia itu relatif banyak, ya, sangat banyak, dan lebih sedikit untuk digunakan. Kayak gitu. Jadi surplus itu kan begitu. Nah, apa solusinya? Ya barangkali pemerintah bisa membatasi lah, membuat regulasi tentang kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Cukup dibatasi saja, mungkin jangan terlalu banyak. Karena kan sekarang ini kepemilikan kendaraan bermotor di beberapa daerah apalagi tuh wah jor-joran tuh. Tetangganya beli motor ini, nanti beli motor itu. Beli mobil ini juga beli mobil itu. Dan secara tidak langsung itu juga memberatkan negara. Bisa saja nanti suatu saat ya, bukan suatu saat ya, mungkin beberapa tahun lagi, kalau terus-terusan begini, bukan 1,5 juta per barel lagi, bisa jadi 2 juta barel itu setiap harinya. Harus ngimpor dari mana? Harus impor dari mana lagi kalau bukan Malaysia sama Singapura? Indonesia bisa apa? Indonesia cuma bisa 700 sama 800 ribu liter. Jadi gimana kalau misalkan kita selaku warga negara gitu memiliki banyak kendaraan, bangga, tapi di sisi lain ya kita tidak memikirkan betapa susahnya pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan minyak kita. Belum lagi ketika jual bensin eceran itu, waduh itu beda pembahasan ya. Ya tapi begitulah. Dan ya mungkin suatu saat Indonesia bisa bergabung lagi kepada OPEC. Saya pun berharap, karena ketika kita bergabung kepada OPEC berarti kita sudah bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu adalah negara yang besar dan bisa mengekspor minyak ke negara-negara lain, bukan malah mengimpor. Ya sebetulnya kita malu lah, kita dulu mengekspor ke Singapura dan Malaysia, sekarang malah kita yang mengimpor dari sana. Bagaimana bisa begitu? Ya barangkali di sana penduduknya lebih sedikit, ya memang lebih lebih gampang kontrolnya, apalagi di Singapura lebih sedikit juga, negaranya nggak luas banget, lebih luas dari Jakarta, sedangkan Indonesia kan luas banget dan masyarakatnya juga jutaan, ya menduduki posisi keempat terbesar, populasi terbanyak di dunia setelah Cina, India, Amerika, baru kita. Ya repot juga ya, tapi dengan adanya hal seperti ini mudah-mudahan warga dan masyarakat Indonesia itu sadar bahwa kepemilikan kendaraan itu menyebabkan peran utama ya Indonesia ketergantungan loh kepada bahan bakar minyak ini. Apalagi ya kalau kita hemat ya bahan bakar dengan menggunakan kendaraan umum, nanti lama kelamaan akan kembali seperti dulu. Ya mudah-mudahan saja seperti itu gitu ya. Barangkali seperti itu ya sobat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf videonya nggak ada intro, lupa saya karena saking semangatnya membahas dunia perminyakan di Indonesia ini. Karena dulu kita perkasa, ya mudah-mudahan nanti kita bisa perkasa lagi dengan beberapa catatan ya, bahwa Indonesia bisa mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan bahan bakar minyak, dan tentunya Indonesia bisa kembali menjadi anggota OPEC. Mudah-mudahan, siapa tahu kalau kita bersama kita pasti bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan ada informasi dan keterangan yang kurang lengkap, referensi yang kurang tepat, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.